menolak adaptasi, Frans Putros tampil gacor di laga perdana. Saat Bojan Hodak soroti lini serang Persib, DDS dan Ciro tampil gacor di tim baru. Gol Febri Haryadi jadi sinyal positif jelang jadwal padat Persib di dua kompetisi. Eduardo Almeida akui kehebatan Persib hingga sebut strategi Hodak mengerikan. Selengkapnya hanya di Pangeran Biru. Menolak adaptasi, Frans Putros tampil gacor di laga perdana. Bagi beberapa pemain baru Persib Bandung, laga menghadapi Semen Padang pada Super League Indonesia di Stadion GBLA Kota Bandung pada Sabtu 9 Agustus 2025 menjadi debutnya membela Persib dalam kompetisi resmi. Begitu juga bagi pemain yang musim lalu memperkuat tim asal Thailand Fort FC, yakni Frans Putros di laga perdananya berhasil membawa Persib meraih kemenangan atas tamunya Semen Padang dengan skor 2-0. Di laga tersebut, pemain timnas Irak bermain di posisi bek kiri yang kerap berkolaborasi dengan pemain timnas Indonesia asal Gede Bage Beckham Putra Nugraha di sayap kiri. Di laga ini, Putros tak hanya mampu memutuskan serangan lawan, menjaga pertahanan Persib, tapi ia juga kerap membantu menyerang, memberi umpan hingga melakukan syuting. Walau tak berbuah gol, tapi mengancam pertahanan tim yang berjuluk Kebau Sirah. Menurut Putros, Beckham Putra merupakan pemain yang bagus. Bahkan dalam laga tersebut, meski di babak kedua menit ke-75 diganti oleh Febri Haryadi yang mencetak gol kedua untuk Persib, pemain yang kerap disapa Etam disebut-sebut menjadi pemain terbaik. Putros mengatakan dirinya hanya menikmati permainan dengan tim dan bekerja sama dengan Beckham. Putros tak menampik. Meski menang 2-0, laga menghadapi Semen Padang merupakan pertandingan yang sulit. Ia pun setuju dengan pelatih Bojan Hodak, laga pertama selalu sulit. Saat Bojan Hodak soroti lini serang Persib, DDS dan Ciro tampil gacor di tim baru. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyoroti lini serang timnya usai laga melawan Semen Padang. Duel Persib versus Semen Padang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung pada Sabtu 9 Agustus 2025. Ini merupakan laga pekan pertama Super League 2025-2026. Pada kesempatan tersebut, Persib berhasil mengalahkan Semen Padang dengan skor 2-0. Dua gol tim tuan rumah dicetak oleh William Baros dan Febri Haryadi. Meski menang, Bojan Hodak mengaku belum puas dengan penampilan anak asuhnya. Dalam hal ini, Bojan Hodak menyoroti lini serang Persib. Menurutnya, masih ada yang harus ditingkatkan dari performa lini serang timnya. Menariknya, tak berselang lama aksi ciamik ditunjukkan dua mantan penyerang Persib. Mereka adalah David Da Silva dan Ciro Alves. Sebagai informasi, keduanya kini menjadi bagian dari Malut United. Malut United sendiri harus bertamu ke kandang Dewa United pada pekan pertama Super League 2025-2026. Duel tersebut terlaksana di Banten International Stadium, Banten pada Sabtu 9 Agustus 2025. Malut United berhasil mempermalukan sang tuan rumah dengan skor 3-1. Dua gol tim tamu dicetak oleh Ciro Alves pada menit ke-32 dan tendangan penalti David Da Silva di menit 69. Satu gol Malut United lainnya dicatatkan atas nama Yakob Sayuri di menit ke-69. Di sisi lain, gol sematawayang Dewa United dicetak oleh Alexis Mesidoro pada menit ke-84. Dari laga ini, bisa dikatakan bahwa David Da Silva dan Ciro Alves tetap menjadi salah satu duet paling berbahaya di sepak bola Indonesia meski usianya tidak muda lagi. Gol Febri Haryadi jadi sinyal positif jelang jadwal padat Persib di dua kompetisi. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pujian khusus kepada Febri Haryadi usai tampil apik dan mencetak gol dalam laga perdana BRI Super League 2025-2026 kontra Semen Padang FC di Stadion GBLA. Kembalinya Febri Haryadi ke performa terbaiknya menjadi sinyal positif bagi skuad Maung Bandung yang tengah bersiap menghadapi jadwal padat kompetisi. Febri pemain bagus. Musim lalu, dia memang sempat mengalami cedera.
Tapi kalau ingat musim sebelumnya saat kami menjadi juara, dia adalah salah satu pemain terbaik kami di putaran kedua, ujar Bojan Hodak selepas pertandingan. Pelatih Persib asal Kroasia itu menegaskan bahwa kualitas Febri Haryadi tidak pernah diragukannya. Dia tidak kehilangan skillnya, dia hanya butuh waktu dan menit bermain untuk kembali tajam, imbuh Bojan Hodak. Dalam pertandingan tersebut, Febri masuk di menit ke-79 sebagai pemain pengganti Beckham Putra yang juga tampil impresif. Bojan melihat ini sebagai keuntungan besar bagi timnya. Kami punya dua pemain bagus di posisi itu, dan mereka akan kami rotasi karena kedepannya kami akan memainkan banyak pertandingan, tutur Bojan. Tak hanya penampilannya, Bojan juga menyoroti pentingnya gol yang dicetak Febri dalam pertandingan ini. Lebih lanjut, pelatih berpenampilan pelontos ini menyampaikan kepuasannya karena dalam dua laga terakhir Persib mencetak 3 gol dari 3 pemain berbeda. Kami mencetak gol dari 3 pemain berbeda saat melawan tim Australia dan di pertandingan ini. Itu penting, karena menunjukkan kami tidak tergantung pada satu pemain saja untuk mencetak gol, ucap Bojan sambil mengakhiri. Persib mengawali BRI Super League musim ini dengan sempurna setelah mengalahkan tamunya Semen Padang dengan skor 2-0. 2 gol Maung Bandung diciptakan William Barros dan Febri Haryadi. Eduardo Almeida akui kehebatan Persib hingga sebut strategi Hodak mengerikan. Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengungkapkan penyebab timnya kalah 0-2 dari Persib Bandung di laga pembuka Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung pada Sabtu 9 Agustus 2025. Juru taktik asal Portugal itu menilai Semen Padang kalah karena gagal menembus sepertiga akhir pertahanan Persib Bandung. Kegagalan Semen Padang menembus pertahanan Persib Bandung karena tekanan yang diberikan Berguinho dan kawan-kawan kepada skuad berjuluk Kebau Sirah tersebut. Akibatnya, Semen Padang gagal mengembangkan permainan sepanjang 90 menit pertandingan. Persib Bandung unggul 1-0 di babak pertama lewat gol yang dicetak oleh William Barros di menit ke-40. Eduardo Almeida pun mencoba mengubah situasi dengan memasukkan beberapa pemain baru di babak kedua. Alih-alih mencetak gol, Semen Padang malah kebobolan lagi di ujung laga. Persib Bandung menggandakan kedudukan melalui Febri Haryadi di menit ke-90 sehingga Semen Padang kalah 0-2. Dan tentu saja kualitas pemain yang dimiliki Persib, mereka dapat mencetak gol, kata Almeida. Eduardo Almeida berharap timnya bisa terus meningkatkan kualitasnya dalam bermain, sebab ini merupakan laga perdana di Super League 2025-2026. Sementara gelandang Semen Padang Irsyad Maulana mengakui kekalahan timnya ini, padahal timnya sudah berusaha keras agar tidak mengalami kekalahan.